menyebutkan bahwa sesuatu dianggap benar kalau ada konsistensi. Nah, ada problem di situ. Rekam jejak dan seterusnya. Rekam jejaknya. Ada problem di situ dalam narasi-narasi yang diproduksi oleh Joko Widodo. Itu kemudian ditafsirkan oleh publik, ada inkonsistensi di situ. Misalnya, berubah Ini tadi untuk menutup ini sebelum saya ke Bung Ade Armando, tadi barusan Bung Rasman menelpon Bang Egy dan nyambung. Saya yang pas nggak on air nih. Baik. Boleh telepon lagi kalau bisa? Baik, terima kasih teman-teman seluruh Indonesia. Saya kira ini ditonton banyak orang. Barusan saya berinisiatif, alhamdulillah Bang Egy mengangkat. Dan saya dengar kebetulan ada Mas Roy, kemudian ada Bang Refli Harun, kemudian ada Michael, dan juga kita ada tim di sini. Jadi Bang, saya bilang, Bang tolong Abang bicara. Ini sudah ramai urusannya, tambah melebar kemana-mana. Dimatiin, telepon lagi, ya Dinda Lecu ya. Baru kemudian setelah itu diangkat. Saya bilang, Bang Abang bicara, iya benar saya datang ketemu Jokowi. Tapi saya tidak minta maaf. Ya. Itu kata beliau. Tidak ada pertanyaannya, tunggu dulu. Iya. Pertanyaannya, saya menjadi lucu juga kepada abang saya ini. Datang ke sana tidak bermaaf-maafan. Saya nggak pernah katakan tadi minta maaf kan? Dari awal saya katakan maaf-maafan. Pak Jokowi tidak pernah suruh minta maaf, maaf-maafan. Itu yang dari saya. Nah, jadi kalau dalam konteks berpikir saya, mereka ketemu artinya clear masalah ini. Tinggal Pak Jokowi yang nonton malam ini berpikir ulang. Tinggal Bung Lecumana dan kawan-kawan berpikir, apakah Bang Egy ini dalam keadaan nyaman datang ke sana atau tidak? Kalau saya sebagai adiknya mengatakan beliau sakit, stadium 4. Tolonglah dipahami kondisi pikiran dan fisik beliau. Karena beliau tadi saya katakan bahwa benar saya datang ke sana. Itu kata beliau. Silakan Mas Roy kalau ada mau ditambahkan. Enggak, kalau saya tidak akan menginterpretasi ya. Tadi sebenarnya sudah sempat mau saya tapping kata-katanya. Ya, tidak ada maaf-maafan. Udah, terus ditutup. Udah, itu aja, udah. Jadi silahkan diartikan sendiri, saya tidak akan mengartikan. Bang Egy kan emosi ketika didesak begitu. Dia bilang nggak ada maaf-maafan. Dan kalau kita lihat yang saya bacakan tadi kan jelas dia bilang seperti surat Toha katanya ayat 24-26. Seperti Musa dan Harun datang ke Firaun. Firaun kan siapa? begitu. Bang, saya beda lagi tadi ayatnya Bang. Enggak, dia bacakan sini. Iya, saya beda lagi ayatnya. Ya sudahlah. Maksud saya adalah bisa jadi dia menginterpretasikan seperti itu. Even dengan musuh sekalipun, Anda bisa saja datang menyampaikan khotbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, kan begitu. Karena itu ya kita hormati saja apa yang ditulis Bang Egy hari ini, ya kan? Dan itu adalah yang current, maka itulah yang kita harus pegang. Kalaupun kemudian yang kemarin-kemarin berbeda, ya sekarang kalau kita bicara tentang hukum ya hukum yang belakangan yang kemudian berlaku. Kalau nanti 2-3 hari lagi berubah kita lihat. Karena itu kita jangan menginterpretasikan sesuatu yang sudah dinyatakan. Kan sudah dinyatakan dia tidak maaf. Ya. Oke, Bang Ade, sekarang Bang Ade kemarin sempat melakukan konferensi pers terkait dengan orang besar dan seterusnya. Silakan Bang Ade. Itu jadi kurang seru sih. Yang kemarin itu dibandingkan yang sekarang sedang dibicarakan. Oh, seruan sekarang gitu ya. Apa yang menurut Anda kalau sekarang lebih seru? Kenapa? Gini, menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Oke. Yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dia lakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan dan penyuapannya triliunan rupiah. Proyek ya? Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang, yang saya harus sadari. Itu adalah pernyataan dari Egy Sujana.
Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi, ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya Jokowi saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Itu satu. Ini sebentar, ini jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Iya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya, bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya, dia datang ya. Ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya, underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke, Yang ya. terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu. Tapi tawaran proyek itu kondisinya Ya, sebentar, ini saya harus kritik. Suap dong Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. Oh enggak, jangan, enggak boleh. Dalam hukum itu enggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logikanya gimana? Ini kan sederhana. Gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman, begini. Kalau kita bicara hukum, itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu, faktanya dia dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek. Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah, itu selesai. Jangan kemudian kita berimajinasi. Oke, saya koreksi kalau gitu ya. Jadi karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf. Kira-kira gitu kan. Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah. Clear ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain kepada Bung Beni tadi Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek, saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu katanya soal jangan ijazah dipotong palsu. dulu Mas. Jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia.
ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, Lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan. ya lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangin dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan, atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan, nah itu yang tadi saya tanya, nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak? Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat. Jadi sekarang Rasman aja Izin, Bang. mencoba untuk menghubungi. Iya, tadi udah disampaikan. Oke, silakan. Izin Bang Nggak, sedikit. sebelum Michael ya, saya luruskan dulu Bang Ade. Saya menelepon Bang Egy tidak menanyakan abang minta maaf apa enggak Mas. Yang saya bilang, Bang, abang ngomong dong Bang. Ini sudah rame nih Bang. Tolong abang ngomong. Lalu ngomonglah beliau. Benar, saya ketemu dengan Jokowi. Tapi tidak ada minta maaf, bukan maaf-maafan. Tidak ada minta maaf. Nah, saya dari awal juga tidak bilang harus minta maaf. Dan Pak Jokowi juga nggak bilang harus minta maaf. Maaf-maafan datang ke ketemuan Pak Jokowi, maaf-maafan. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang muncul 1 triliun. Ya kan? Lalu kemudian muncul bahasa lagi tadi dari Bang Egy. Lah ini saya kira harus dikelirkan, kan ini akan tambah masalah. Oke. Kenapa saya bilang tambah masalah? Ya, makanya Karena ditanyain. teman-teman sebentar. Kalau kita melihat dari kedatangan Bang Egy lalu dikonfirmasi Bang Egy tidak ada maaf-maafan, artinya tidak ingin berbaikan. Seolah-olah beliau datang bertemu dengan Firaun. Mohon maaf ini Bang Refli kan. Begitu tadi kan, di mata saya Pak Jokowi bukan Firaun. Nah, lalu kemudian kalau begitu bagaimana dengan surat dari Eli Daneti sebagai kuasa hukum Bang Egy yang mengatakan minta untuk restoratif justice? Lah ini kan kontraproduktif. Nah, kita konfirmasi, maka saya katakan Bu Ida juga harus ngomong. Dan faktanya ada suratnya, Bung Lecu ya. Ada surat permohonannya, beliau dipanggil ke penyidik. Nah, mana yang benar ini? Kalau ini tidak clear, saya kira ditunda dulu proses RJ-nya sampai terang benderang masalah ini. Supaya bagi kita juga tidak masalah. Mau perkara ini lanjut ke persidangan monggo, mau RJ juga monggo, mau tidak juga tidak masalah. Dan permohonan Makanya cabut cekal. sekjen aja Dan nggak permohonan tahu loh cabut 1 cekal. triliun itu. Permohonan cabut cekal juga. Maksudnya Minta diapain? dicabut cekalnya minta dicabut. Kan mau berobat Bang, nggak apa-apa lah dicabut cekalnya. Ini saya bacakan sedikit ya. Itu permohonannya gitu. Ya, saya bacakan sedikit ya. Sebenarnya yang ditanya Bang Ade tadi sudah itu ada dari mana? jawabannya. Itu yang mana lagi mau dibahas? Enggak, sebenarnya lanjutannya Bang Bang Egy Refli lagi. tadi. Udah selesai Tunggu, Bang Egy udah tunggu. selesai. Gak apa-apa Bang, biarin. Iya, Nanti dibacakan orang dulu, kuasa Bang. nanti Saya bukan. bacakan. Dibacakan. Dia sakit loh Rinda. Saya Kalau dibahas- kasih solusinya Bang, supaya Abang bisa menelpon atau Bang Andi bisa nelpon. Nih, bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini itulah, tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Berarti kan termul rejo ini entah siapapun yang dia maksud mengiming-imingi sesuatu yang sama dengan yang tadi. Coba Abang telepon si Rejo itu, si Darmizal dan si Rahmat itu. Dia mengiming-imingi Oke, apa? saya teruskan bahasa Dinda. Oke, di iming-iming termul. Lalu kemudian Bang Egy mau ketemu dengan Ya. si Firaun. Ya, yang versi Bang iming-imingnya apa tadi apa, Bang Bang? Refli? Tunggu dulu. Saya Lalu nggak mau kemudian dengar Darmizal. iming-iming tunggu dulu. Lalu iming-imingnya nggak berhasil. Tolong Tunggu dulu. ditelepon, Bang. Bentar dulu. Lalu iming-imingnya nggak ada. Lalu tiba-tiba masuk media rame, sakit hati, terus marah. Kira-kira Nah, gitu. makanya ditanyain Bang Rasman. Satu-satu, Rasman Bang. ditelepon, ditanyain dengan model yang tadi ini. Kebenarannya supaya Bang Azam, jelas gitu loh. kan kalian yang sama, Abang sekretarisnya, aku Nggak dulu. tahu, nggak dibilangin, lewat seperti angin. Datangi ke Bagaimana rumahnya Bang, kita pasti tahu? di sana dia Bang. Iya, tapi lebih baik sekarang langsung Sama-sama hubungin kita datang. aja. Tapi Tapi kita saya semua pikir anggota dia. Bung Kayu Michael, aja, Silakan, Bang Ade. telepon. lebih penting yang soal Jokowi menjanjikan proyek triliunan rupiah. Karena kan sama dengan yang tadi Bang. Nggak, Berarti maksud dua saya orang gini. Rejo inilah yang berusaha menyuap Ya enggak. dengan bahasa Abang. Buat saya. Wah, ini salah buat besar saya. ini orang asumsi Enggak, langsung buat saya. menuduh itu. Buat Loh, saya. iming-iming. Ya nggak mungkin Iming-iming tangannya itu apa, Jokowi. Bang? Ya pasti Bagaimana pakai Fred rejo Jokowi itu. misal Begini, mengatakan saya udah bahwa jelaskan itu. Bang Egy sudah jawab tadi. Aduh, WA-nya sudah. dibacakan. Sekarang gini Mekel. aja, itu kan yang Mekel. terbaru dari saya. Mekel. Menuduh itu bahwa Sama itu iming-iming. Jadi maksudnya gini, bentar, Bang, Bacakan aja. sebentar, Maaf, Pak Imam, bentar. di tempat ini
begini, bentar. Bang Azam, Bentar. Bang Azam, Bentar. Adinda, sebentar, dikit aja. Bang Azam, kita Loh, kan ada pernah dengan narasumber Bang yang Egy, belum betul? bicara, Kita terus berdua sekali ya. ini. Kita sepakati malam ini kita datangi Bang Egy, setuju? Ya, sekarang Oke, saya kita nggak berdua mau ya. Di sini. Saya Iya, ada oke. acara di RS di rumah sakit. Oke, ya Ada yang sakit. Iya. Tapi enggak, saya ingin tanya ke Anda, Bung Michael. Menurut pemahaman Anda, menurut keyakinan Anda, Ya. bahwa Panji dong. ya uang atau proyek tadi itu yang nawarkan bukan Pak Jokowi langsung, tapi lewat menurut WhatsApp tadi Termul Rejo tadi. Ya, begini. Menurut pemahaman Oke. Anda? Ya, pemahaman saya begitu. Karena Dibacakan, begini. dibacakan. Serius ya? Ini logikanya sama dengan Bang Rasman. Bang Rasman tadi berlogika bahwa kalau Bang Egy datang ke rumah Jokowi, buat apa kalau tidak bermaaf-maafan? Katanya. Itu dia loh yang bilang. Kalau logika saya, buat apa dua Termul Rejo siapapun itu datang ke rumah Bang Egy? Anda tahu nggak? Saya jawab ya. Anda tahu nggak Buat bahwa apa? hubungan baik itu sejak masih aktivis Bang Darmizal dengan Bang Egy sama-sama aktivis. Silakan dikonfirmasi, Sama-sama Bang. muda. Jangan menuduh, itu menuduh. loh. Oh, ini kalimatnya ada kok menuduh. Gimana sih? Iming-iming itu apa, Bang? Pakai otak. Sebentar. Apakah Jangan dia menuduh. Orang datang ke rumah Bang yang gini. namanya diutus langsung itu oleh Pak Jokowi? Kalau Mengatakan itu. Michael, Iming-iming kalau di BS sebentar Tora itu. Adinda, kalau Tuduhan diikut, itu. kalau didengar uraian saya tadi, kan di awal sudah saya mulai. Ya. Lalu kemudian Bu Ida ini menurut pikiran saya ini goncang ini dibully. Iya. Sampai dia marah-marah ke saya juga. Oke, pada saat itu masuklah di situ mungkin Bang Darmizal sama Pak Rahman. Ini saya kenalin yang dua ini. Lalu kemudian mungkin mereka diskusi. Nah pertanyaannya, buat apa juga Bang Egy mau ke sana? Dan ngasih buku. Untuk apa? Nah kira-kira maka saya katakan ini tolonglah, ini abang ini sakit. Ya kita bahas nanti ada masalah hukum baru lagi buat dia, kasihan saya. Saya kira Bang Azam kami pernah sama, kami akan coba kontak. Itu barangkali. Tapi mungkin saja sih dia datang ke sana hanya ngantar buku. Bang Rismon saja pergi ngantar buku ini ke Pak Prabowo loh. Iya. Ke Hambalang. Jadi nggak apa-apa ngantar buku itu. Buku aja. Mungkin saja ngantar Kalau buku begitu aja. Bang Egy jangan dibilang pengkhianat dong. Apa? Kan Mas Roy pernah bilang, ternyata Egy Sujana cuma segini perjuangannya ada. Mas Roy bilang begitu. Loh iya, Kalau begitu Bang Egy jangan angkat pengkhianat. Oke. Makanya Egy Oke, nanti Sujana kita- perlu klarifikasi. Udah Oke, itu oke, aja, oke, nggak clear. usah Pak. Ya nggak usah kita panjang. tunggu aja artinya iming-iming itu apa. Tadi sempat sudah disampaikan ke Bang Egy juga telepon, tapi hanya bilang bahwa tidak ada minta maaf, itu yang kita sepakati sama-sama karena itu keluar dari mulut Bang Egy. Mungkin begini. Nanti untuk yang lain Itu kan harus ada dua diklarifikasi orang. lagi. Yang pertama itu ada DHL. DHL itu juru bicara. Damai Hari Lubisia. Ya, juru bicara yang pertama. Dia permintaan dari Egy Sujana. DHL yang menyatakan minta maaf. DHL loh. Damai Hari Lubis mengatakan itu. Ini Kenapa saya dapat? Saya dapat orang dari ini ada. dari Bang Darmizal. Oke. Ya, Nanti nggak kita ada intinya itu. Bagi saya tidak Katanya penting dong. kata maaf. Oke, baik. Baru Yang lagi. penting bertemu mereka selesai. Oke, Itu oke. mau saya. Nanti kita tunggu mereka karena mereka juga diundang semuanya, tapi mereka tidak mau hadir. Silakan, Bung Ubed. Cek. Ya ini perdebatannya panjang ya. Tapi ada hal yang menarik dan harus diklarifikasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Ya, Ade. betul. Ada proyek triliunan Saya yang kira- kemudian diberikan dan untuk demi permintaan maaf dalam kasus ijazah. Jadi kalau soal Bang Egy sebetulnya tadi sudah ada tanda ya, yang terungkap bahwa beliau akan berbicara dalam dan beberapa hari ini. Jadi, Bang Egy. Dan itu terkonfirmasi dengan beberapa pernyataan tadi. Jadi kita tunggu saja bagaimana kemudian Bang Egy Sujana menjelaskan kepada publik. Anda mendengar sendiri Bang Egy akan Dan saya mengatakan itu. pernah mendengar sendiri. Akan konferensi pers. Akan konferensi pers, akan berbicara ke publik, klarifikasi dan lain-lain. Jadi kita tunggu itu. Yang kedua, cara Jumat ini. Jumat ini katanya. itu ada informasi. Belum pasti itu, jangan kita tunggu Ya aja. beberapa tunggu hari aja. ke depan lah kita Oke, tunggu ya. baik. Kemudian yang kedua, cara kita memahami Bang Egy itu dalam banyak perspektif teori sosiologi itu, kita mesti melihat juga kognisi sosialnya beliau. Bahwa ada pengalaman panjang yang membuat Egy Sujana seperti itu. Karena itu lihat Bang Egy Sujana itu dalam berbagai posisi. Bahwa beliau adalah juga advokat, paham hukum. Lalu yang kedua, beliau juga adalah aktivis. Ya, jadi posisi itu perlu dilihat secara objektif. Mungkin pada saat tertentu dia berbicara sebagai advokat.
orang yang paham hukum. Dan pada titik tertentu beliau berbicara sebagai aktivis yang mungkin punya banyak strategi dan lain-lain dalam mengangkat satu isu. Nah karena itu pemahaman kita tentang Egy Sujana mesti kompleks ya, tidak tunggal. Jadi bukan dalam konteks kepribadian ganda dan macam-macam, bukan. Konteksnya menempatkan beliau pada konteks yang sebenarnya secara kognisi sosial. Itu tentang Egy Sujana. Atau ya kita sebut Bang Egy ya, beliau senior. Kemudian perkara ini sebetulnya ini saya sebenarnya heran juga Mas Eman ya. Soal ijazah palsu ini sampai 4 tahun kurang lebih. Panjang sekali. Jadi ini aneh perkara ini menurut saya. Lalu kita lihat bahwa ada 2 kubu yang berbeda. Kubu yang satu mengatakan bahwa benar itu adalah asli. Kubu yang satu mengatakan bahwa benar bahwa itu adalah palsu. Pertanyaannya adalah adakah kebenaran? Benarkah ada 2 kebenaran dalam satu objek yang sama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Karena ini tidak mungkin ada 2 kebenaran pada objek yang sama, maka kita bisa melihatnya dalam banyak ilmuwan melihat tentang apa itu kebenaran. Ada teori yang penting untuk kita coba ungkap di sini. Pertama adalah teori kebenaran yang disebut sebagai korespondensi teori. Yaitu sesuatu dikatakan benar jika berkorespondensi dengan fakta. Artinya ada fakta empirik sehingga diyakini sebagai kebenaran. Melihat langsung. Pertanyaannya, apakah ada objek yang benarnya itu sebagai sebuah kebenaran? Kan itu pertanyaan. Ijazahnya maksudnya? Ijazahnya. Oke. Jadi untuk mengatakan itu Hanya adalah Pak Jokowi yang tahu. benar asli, maka objeknya harus ditunjukkan. Dan kepolisian kan sekarang di Polda. Oke. Pengakuannya atau informasinya ada di kepolisian. Ya. Lalu kemudian sudah dilihat oleh 2 pihak, masing-masing mengatakan ini asli, ini tidak asli. Berarti perkara ini tidak selesai dalam proses gelar perkara itu. Oke. Karena ada 2 kebenaran, ini mesti dibawa ke pengadilan. Jadi tidak mungkin kebenaran 2 kebenaran itu didudukan dalam satu forum, Dan sudah dibawa pengadilan beberapa kali. dan itu harus terus dilakukan. Harus terus dilakukan. Untuk menunjukkan Meskipun orang-orang awam mengatakan kan 2 kali sudah di pengadilan dan 2 kalinya dinyatakan bersalah. problemnya Yang menuding ijazah palsu. problemnya Itu logika sederhana bagi orang-orang awam misalnya. problemnya Jokowi tidak membawa asli di pengadilan. Itu problemnya. Jadi kita secara akademik itu memerlukan kebenaran korespondensi di situ. Empirik. Iya, empirik, fakta. Agar kemudian publik yakin bahwa itu benar gitu. Setelah itu selesai kita. Kalau itu adalah palsu, ya palsu. Kalau itu adalah asli, ya asli gitu loh. Itu keputusan hukum gitu. Pertanyaannya, mengapa itu tidak dilakukan oleh Joko Widodo? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, ada yang disebut dengan teori kebenaran koherensi. Jadi koherensi teori itu menyebutkan bahwa sesuatu dianggap benar kalau ada konsistensi. Oke. Nah, ada problem di situ. Rekam jejak dan seterusnya. Rekam jejaknya. Oke. Ada problem di situ dalam narasi-narasi yang diproduksi oleh Joko Widodo. Itu kemudian ditafsirkan oleh publik, ada inkonsistensi di situ. Misalnya, berubah menyatakan tentang pembimbing skripsi misalnya. Dan lain-lain itu ya. Itu inkonsistensi. Meskipun kemudian Jokowi klarifikasi. Tapi inkonsistensi itu adalah peristiwa yang tidak bisa dibantah. Kan itu terjadi. Nah, kalau sesuatu itu inkonsisten dalam objek dan perkara yang sama, dia diragukan kebenarannya. Itu kebenaran koherensi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pragmatis teori dalam mengukur kebenaran.
bahwa seberapa besar perkara ini berguna bagi publik. Ada manfaat bagi publik. Saya katakan perkara ini harus diselesaikan karena ini bermanfaat buat publik. Bermanfaat buat publik. Untuk publik. Anda bisa elaborasi, Anda bisa jelaskan soal itu. Karena yang menjadi objek perkara ini atau kasus ini kan Joko Widodo. Joko Widodo adalah presiden, dia adalah tubuh publik, bukan tubuh personal. Sebagai tubuh publik, dia mesti terbuka kepada publik tentang ijazahnya. Kalau kemudian dia tidak mau menunjukkan itu demi kepentingan publik, demi kepentingan masa depan republik ini, agar menjadi presiden itu tidak sembarangan begitu, maka dia harus tunjukkan itu. Bahwa dia punya niat baik untuk memberi manfaat kepentingan nasional, kepentingan bangsa ini. Nah, yang keempat, ada beberapa teori baru yang menyebut dengan konsensus teori. Jadi kebenaran itu dia katakan benar kalau itu sebagai konsensus antara dua belah pihak. Itu yang disebut dengan, nanti masuk hukumnya melalui proses-proses yang tadi disebut ya, RG itu dan lain-lain. Dan tapi biasanya konsensus teori itu mengabaikan fakta dan lain-lain. Jadi ini kesepakatan lebih pada langkah-langkah politis itu. Nah, saya berharap 3 kebenaran tadi yang harus muncul. Korespondensi teori, koherensi teori, dan pragmatis teori. Harus semua akan clear, Sehingga jelas. akan clear, jelas. Oke. Nah, oleh karena itu menurut saya perkara ini bisa akan selesai sebetulnya kalau kita menggunakan itu. Dan saya kira di banyak filsafat hukum 3 teori itu dipakai, bahkan 4 teori itu mestinya begitu ya. Kalau paham filsafat hukum. Nah, perkara-perkara lain yang kemudian muncul akibat ini itu tinggal akan selesai. Itu kan kalau dalam teori komunikasi nanti saya kira baik. itu ada namanya corrective action. Jadi kalau yang sudah berlalu 4 tahun ini kan cost-nya luar biasa, publik luar biasa. Jadi itu bisa dikoreksi semua. Kalau kemudian keputusannya jelas tentang kebenaran itu, saya kira itu. Nah, karena ini tidak diselesaikan dengan berbagai pendekatan apa benar ijazah itu asli atau tidak, ya menurut saya ini akan terus berlanjut ketika logika kebenaran itu tidak dipakai dalam proses hukum ini. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kita akan balik saat lagi. Tetap bersama kami. Rakyat Bersuara.